Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat jiwa. Ketemu lagi bersama saya dengan Ega Sulfar di channel YouTube saya yang membahas terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis. Bagaimana keadaan teman-teman para pejuang GERD, anxiety, dan psikosomatis? Saya doakan supaya teman-teman bisa cepat sehat, cepat membaik, dan cepat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Pada hari ini saya akan mencoba untuk share pengalaman ataupun memberikan sugesti kepada teman-teman terkait dengan sensasi kaki kebas dan dikira itu penyakit berat seperti itu. Pasti teman-teman di sini pada penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis pernah merasakan kakinya kebas seperti itu. Pernah merasakan bahwa kondisi kakinya itu kram, yang kemudian berpikir bahwa waduh, ini kenapa? Jangan sampai ini tanda-tanda penyakit berat seperti itu. Tenang saja, itu adalah bagian dari anxiety, itu adalah bagian dari psikosomatis yang teman-teman alami seperti itu. Jadi jangan panik, jangan cemas dengan sensasi kebas yang teman-teman punya, teman-teman alami. Itu adalah hal normal, itu adalah hal biasa yang setiap para penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis itu alami seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman para penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis itu merasa bahwa kakinya kram, itu adalah hal yang normal. Jadi jangan terlalu dibawa kemana-mana. Pikiran itu jangan digiring seolah-olah teman-teman terkena penyakit berat seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman merasa bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja, maka jangan digiring pemikirannya ke sana, karena itu hanya akan membuat anxiety kita menjadi lama sembuhnya, menjadi terlalu berpikir kemana-mana seperti itu. Jadi sensasi kebas di kaki itu cukup teman-teman berdiri sejenak, ya kira-kira sekitar 5 menit, kemudian teman-teman elus-elus, itu akan hilang dengan sendirinya. Ingat, pikirannya jangan diarahkan ke penyakit berat, karena sensasi kebas itu akan lama baru hilang seperti itu. Saya juga dulu begitu, sering kebas di bagian kaki, malah dua-duanya, kiri dan kanan. Nah, saya berpikir bahwa waduh, ini penyakit apa ini? Sepertinya saya akan lumpuh seperti itu. Saya akan tidak bisa lagi jalan karena terkena penyakit ini seperti itu. Nah, saya kemudian memanggil orang-orang di rumah bahwa ini kenapa? Tolong dipijat gitu, tolong dipegang-pegang supaya kebasnya cepat hilang gitu. Dan kebasnya ini bukan cuma sekali dua kali datangnya, dia sering datang. Nah, ini kemudian membuat para penderita anxiety GERD itu menjadi parno seperti itu. Itu menjadi khawatir. Tapi tenang saja, itu adalah sensasi-sensasi yang biasa, sensasi-sensasi yang semua para penderita anxiety itu alami seperti itu. Jadi jangan dibawa pikir terlalu jauh bahwa ketika sensasi kebas itu ada, teman-teman jangan terlalu menggiring pikiran teman-teman ke arah-arah yang anxiety sukai seperti itu. Tidak usah mengatakan bahwa ini kenapa dan saya akan terjadi kenapa-kenapa. Toh buktinya sampai dengan hari ini teman-teman masih baik-baik saja. Tidak ada hal-hal yang terjadi terkait dengan kondisi kesehatan teman-teman, ya kan? Semua adalah permainan pikiran. Pikiran teman-teman yang kemudian membuat semuanya itu menjadi jauh tidak normal seperti itu. Sehingga untuk teman-teman yang mengalami sensasi kebas, itu dibiarkan saja, dicuekin saja, karena itu adalah sensasi-sensasi yang anxiety punya seperti itu. Dan teman-teman para penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis ini sensasi seperti itu adalah sensasi-sensasi yang biasa, sensasi yang sering teman-teman jumpai seperti itu, dan semuanya baik-baik saja seperti itu. Untuk itu para teman-teman para penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis, teman-teman harus lebih semangat lagi, lebih kuat lagi dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jangan sampai kita dikuasai oleh anxiety itu. Ingat,
Anxiety itu yang kendalikan kita, bukan anxiety yang mengendalikan kita. Anxiety, kecemasan itu yang kendalikan kita, bukan anxiety yang mengendalikan kita. Ketika teman-teman ingin mengatakan bahwa saya harus keluar rumah, maka anxiety itu harus nurut. Dia harus ikut, karena teman-teman adalah tuan atas pikiran teman-teman sendiri, seperti itu. Ingat, teman-teman adalah tuan atas pikiran sendiri, karena dengan teman-teman memikirkan hal-hal yang baik, positif, maka anxiety itu akan pergi dengan sendirinya. Dan anxiety itu pasti selalu nyolek, hampir setiap hari pasti nyolek, karena itulah setiap orang punya anxiety. Dan bedanya kita anxiety disorder, kecemasan yang berlebih, yang kemudian membuat kita menjadi stuck, menjadi rapuh, menjadi tidak tahu harus mengapain. Makanya ketika sensasi kebas itu datang, teman-teman biasa saja, teman-teman santai saja, jangan khawatir. Itu adalah sensasi biasa. Itu dipegang juga, dipijit juga, itu sudah langsung sembuh. Itu tidak memakan waktu lama, dan itu hanya sensasi biasa. Jangan terlalu dibawa ke hal-hal yang membuat teman-teman malah memikirkan penyakit berat lainnya, seperti itu. Itu adalah sesuatu yang normal kok. Itu tidak akan membuat teman-teman menjadi rapuh, seperti itu. Untuk itu, para penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis, jika teman-teman masih sering merasakan kebas dan memikirkan penyakit berat, maka itu adalah pikiran yang salah. Pikiran yang teman-teman harus rubah, teman-teman harus bisa memberanikan diri, teman-teman merubah mindset teman-teman untuk hidup yang jauh lebih baik. Jangan pernah membesar-besarkan sesuatu yang kecil. Jangan pernah menggiring pikiran-pikiran negatif itu ke arah yang kemudian membuat teman-teman terganggu produktivitasnya, membuat teman-teman terganggu pekerjaannya, seperti itu. Jangan. Karena itu adalah sensasi biasa, itu adalah semua orang kena, dan teman-teman harus bisa menjalani hidup jauh lebih baik. Anxiety memang cukup menyita waktu kita untuk hidup jauh lebih baik. Tapi yakin dan percaya, anxiety akan merubah hidup teman-teman, akan menjadikan teman-teman jauh lebih baik. Kalau sensasi-sensasi, 1001 sensasi itu teman-teman sudah alami, maka apapun penyakit yang akan datang dan menghampiri teman-teman, teman-teman bisa jauh lebih menerima, jauh lebih kuat, dan bisa lebih sadar lagi dalam melakukan aktivitas. Anxiety adalah, menurut saya, adalah penyakit yang baik, penyakit yang membuat kita menjadi 2 kali lebih baik daripada sebelumnya. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan terkait dengan sensasi kebas dan pikiran terkena penyakit berat. Itu adalah sesuatu yang tidak tentu, seperti itu. Jadi teman-teman, para penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis itu harus lebih semangat lagi, harus lebih beraktivitas lagi untuk kesembuhan teman-teman itu sendiri. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan terkait dengan sensasi kebas yang teman-teman anxiety alami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat.